إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Sidang salat Jumat yang semoga kita semua beserta keluarga kita dan juga seluruh kaum mukminin senantiasa dalam lindungan Allah Jalla wa Ala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan setiap orang dari pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas iman dan amal saleh kita agar kita mendapatkan kebaikan di kehidupan dunia ini dan insyaallah di kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Sahih Muslim Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman." Pada satu hari Rasulullah alaihi salatu wasallam mengimami kami salat. Thumman sarafa faqal. Kemudian setelah selesai salat, beliau alaihi salatu wasallam berkata, "Ya fulan, wahai fulan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan pesan kepada seluruh umatnya sehingga beliau tidak menunjuk sosok tertentu. Apa pesan yang beliau sampaikan? Ala tuhsinu salatak. Tidakkah kamu mau atau berusaha untuk memperbaiki salatmu? Ala yanzurul musalli idza shalla kaifa yusalli. Hendaknya setiap orang yang melaksanakan salat memperhatikan betul salatnya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innama yusalli li nafsihi. Karena sebenarnya salat yang dia lakukan kebaikannya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan iman dan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan dirugikan apabila kita semua manusia dan semua makhluk yang ada di bumi ini sekalipun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 7 berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Seandainya wahai manusia sekalian dan juga jin semuanya, kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari kalian, tidak membutuhkan sama sekali ibadah kalian, dan kekufuran kalian tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wala yarda li'ibadihil kufr, dan Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Allah tidak menyukainya, meskipun seandainya kalian melakukannya itu tidak akan memudaratkan Allah sama sekali. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tashkuru yardahu lakum. Seandainya kalian semua bersyukur, beribadah, bertauhid, maka Allah akan ridha hal tersebut kepada kalian. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, salat kita terdiri dari syarat-syarat sah yang harus dipenuhi sebelum kita memulainya. Kemudian juga terdiri dari rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan pada saat kita melaksanakannya. Dan juga terdiri dari sunnah-sunnah dan adab-adab yang dengannya salat kita menjadi semakin sempurna. Ini semua perlu kita perhatikan, dan yang paling utama adalah memperhatikan syarat sahnya dan juga rukun-rukunnya. Dalam rukun-rukun salat
dia terdiri menjadi dua bagian, rukun gerakan dan rukun bacaan. Rukun gerakan perlu sekali kita perhatikan bagaimana gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam salat kita, dan kita harus melakukannya dengan ketenangan atau dengan yang dinamakan tumakninah. Untuk rukun bacaan salat, mulai dari takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud yang terakhir, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditutup dengan salam, dan juga sunnah-sunnah bacaan. Ini semua perlu kita perhatikan bagaimana cara menunaikannya agar menjadi salat yang sah. Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama Islam, termasuk diantaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan para pengikutnya, yang menjadi kriteria sahnya bacaan dalam salat kita adalah kita harus membunyikan suara dengan bacaan salat kita sehingga terdengar oleh diri kita sendiri. Dalam Kitabil Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wala yujzi'uhu, dan tidak cukup, tidak sah bagi orang yang melaksanakan salat an yaqra'a fi sadrihil Qur'an, apabila dia hanya membaca Al-Quran di dalam hatinya saja, walam yantiq bihi lisanuhu, dan lisannya tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara dengan bacaannya tersebut. Dan pendapat yang kedua di kalangan para ahli ilmu adalah bahwa seorang yang telah menggerak-gerakkan bibir dan lisannya untuk membentuk kata, kemudian membentuk kalimat, maka bacaannya dinilai telah sah. Dan pendapat ini pun tidak kalah kuat argumentasinya dari pendapat yang pertama. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada seorang dari generasi tabi'in yang bernama Abdullah bin Sakhbarah bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati adh-dhuhri wal 'ashr?" Apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur dan asar? Kata Khabbab ibn al-Arat, "Na'am, ya." Kemudian kata Abdullah bin Sakhbarah lagi, "Bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna dzalik?" Bagaimana kalian mengetahui bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca dalam salat zuhur dan asar? Kata Khabbab ibn al-Arat, "Bittirabi lihyatihi." Kami melihat dari belakang janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak-gerak, yang menandakan bahwa mulut beliau bergerak. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Malik bin Anas, yang tidak lain adalah guru Al-Imam Syafi'i, dan juga ini adalah salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga tidak lain merupakan murid dari Al-Imam Syafi'i. Yang penting kita perhatikan di sini adalah tidak ada di kalangan ulama yang mengesahkan salatnya seorang yang hanya membaca di dalam hatinya saja tanpa menggerakkan sama sekali bibir dan lisannya. Jadi sekurangnya kadar minimum yang harus dipenuhi dalam bacaan salat kita adalah mulut kita bergerak-gerak untuk membentuk huruf, kemudian kata, kemudian kalimat. Dan semoga dengan ini salat kita menjadi salat yang sah. Dan kalau kita membunyikan suara kita hingga terdengar oleh telinga kita sendiri, berarti kita pun telah mengikuti pendapat kebanyakan dari para ulama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salat kita telah memenuhi kriteria sebagai salat yang sah sekalipun, tidaklah secara otomatis
salat kita akan diganjar oleh Allah Jalla wa'ala dengan balasan yang sempurna. Ini kembali kepada kekhusyuan dan sejauh mana kehadiran hati kita di dalam salat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga oleh Abu Dawud dari seorang sahabat yaitu Abul Yasar atau namanya Ka'ab bin Amr, dan juga ada riwayat lain dari Ammar bin Yasir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, minkum man yusalli salata kamilatan. Di antara kalian wahai ma'syaral muslimin, ada yang melaksanakan salat dan mendapatkan salatnya dengan sempurna. Wa minkum man yusalli nisf, dan di antara kalian ada yang hanya mendapatkan separuh dari salatnya saja. Dan Nabi SAW menyebutkan hitungan-hitungan seperempat, sepertiga, dan seterusnya. Dan ini menurut para ulama adalah tentang salat yang sah. Jadi salat yang sah sekalipun belum tentu akan mendatangkan kebaikan yang sempurna untuk kita. Kita tetap dituntut untuk khusyuk, untuk menghadirkan hati kita di dalamnya, dan juga untuk dapat memahami dan mentadaburi bacaan yang kita baca di dalam salat kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah dari materi yang disampaikan tadi, meskipun tidak panjang lebar, kita jadikan bahan untuk renungan kita dan perbaikan untuk masa mendatang kita. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita usia dan kesempatan untuk memperbaiki serta membaguskan amal ibadah kita, marilah kita upayakan terus untuk memperbaiki salat kita, setidaknya sebagai salat yang sah. Kemudian juga marilah kita kembali untuk mempelajari dan mengamalkan hal-hal yang fundamental dari ajaran agama kita, tentang pondasi akidah kita, dan juga tentang al-akhlaqul karimah yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan ini semua apabila kita amalkan apa yang telah kita pelajari akan menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia ini, dan insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Demikian khutbah yang dapat disampaikan siang hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubil mu'minin وأصلح ذات بينهم وانصر المستضعفين منهم في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فليقم المؤذن للصلاة.